tata laksana yang baru dengan tata laksana yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi makanya di dalam sebuah jurnal terapi itu nanti ada dua kelompok. Ada kelompok intervensi, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, ya kan? Nah, coba kita lihat ini. Ini satu jurnalnya. Nah, jadi ini ya, optimal duration of antibiotic therapy for uncomplicated urinary tract infection. Nah, jadi kan di sini udah nampak kita ya tentang terapi pemberian antibiotik ya kan pada ini tadi UTI, urinary tract infection yang uncomplicated, yang tidak belum terjadi komplikasi. Nah, terus disebutkan di sini a double blind randomized control trial. Nah, dari sini nampak ya disebutkannya dia melakukan double blind control trial. Ada randomnya di sini. Nah, nanti tinggal kita buktikan di jurnalnya. Nah, waktu kalian membaca jurnal, nah kalian lihatlah background-nya, ya kan? Nah, di sini penggunaan antibiotik ini masih debat katanya kan. Nah, the aim of the study kan, the aim of this randomized control double blind non-inferiority. Kalau ada kata non-inferiority ini tidak lebih baik, jadi artinya mirip-mirip seperti itu ya. Nah, ini tadi to compare the efficacy of safety 3 hari dan 7 hari penggunaan antibiotik. Nah, yang mana sebetulnya yang protokolnya? Nah, kita baca di sini nanti ya. Jadi dia membandingkan efikasi dan safety penggunaan antibiotik 3 hari dan 7 hari untuk UTI uncomplicated, ya kan? Nah, di sini disebutkannya metodenya ya, 183 wanita yang berumur 65 tahun ke atas dengan keluhan akut uncomplicated. Jadi akut UTI ini kan, nah ada nanti disebutnya gejala klinisnya, ya kan? Nah, patient with pyelonephritis contraindication. Nah, terus tentu yang kontraindikasi penggunaan fluoroquinolone karena golongan cipro ini kan golongan quinolone ya. Jadi ada orang yang sensitif. Nah, ini ada kriteria-kriterianya. Nah, boleh kita baca di latar belakangnya ini. Nah, ternyata selama ini penggunaan antibiotik ini 7 hari. Nah, tapi katanya ini disebutkan di sini ya. The optimal duration of antibiotic therapy in older women is still matter, ya kan? A short course of therapy misalnya 3 hari. Nah, katanya lebih efektif. Nah, selama ini protapnya itu 7 hari. Nah, artinya kita bisa bayangkan berarti ada 2 kelompok nanti dibandingkan dikasih obat 3 hari sama 7 hari. Yang mana yang menurut kalian kelompok intervensi? 3 hari atau 7 hari? 3 hari atau 7 hari? Yang kelompok intervensi. Kelompok kontrol yang mana? 3 hari atau 7 hari? Yang kontrol 7 hari. Oke, nah itu jangan lupa. Itu harus kita identifikasi dulu. Yang mana kelompok intervensi, yang mana kontrol. Ya kan? Makanya kita baca dulu. Ya kan? Misalnya dia membandingkan obat baru. Ternyata protap sebelumnya obat ini. Berarti yang protap itu menjadi kontrol. Ya. Nah ini disebutkannya di sini ya metodenya. Nah, ini diagnosis. Nah, penentuan UTI ini ada kriterianya, ada signifikan based on the following kriteria, signifikan bakteriuria. Jadi ditemukan kuman ya di urinnya. Urin itu harusnya kan steril, nggak ada kumannya, ini ditemukan dengan kultur. Nah, ini juga ditemukan kuman ini dari kultur. Nah, kalau ditemukan 10⁻5 koloni forming unit, nah ini bisa dikatakan dia positif, ya kan? Nah, terus ada juga keluhannya, disuri, frekuensi, nah nyeri ketika buang air kecil, frekuensi ini bolak-balik kencing, urgent ini tak bisa menahan kencing, suprapubic pain ini sakit di atas suprapubic, nah ini rasa panas ketika kencing. Nah, ini kan tanda-tanda UTI, kan kalian udah belajar ini ya. Nah ini juga pengambilannya dengan midstream, kan gitu ya kalau kita belajar. Urin untuk kultur itu sepertiga ya, sepertiga tengah, sepertiga dikeluarkan dulu, diambil, nah itu dia ya.
Kalau pakai kateter langsung, karena kan langsung ke dalam. Tapi kalau dia tidak pakai kateter, ada kriterianya, udah belajar glandular GUS ini ya, genitourinary system. Nah ini juga ada kriterianya. Nah ini kita baca yang penting-penting. Nah ini juga ya, nah ini dia participant were randomly assigned. Nah disebutkan random. Nah kadang dimunculkan table, ini dia table randomisasi itu. Nah ini dia. Nah, jadi kadang dimunculkan, nah ini tadi, flow of subject through treatment protocol and follow up. R ini randomization. Nah ini dia, eligible for randomization. Kemudian yang eligible ini yang sesuai kriteria inklusi eksklusi dapatlah 183. Nah tadi semalam kan minggu kemarin ya, kita bahas randomisasi itu yang mana? Penentuan siapa yang akan menjadi kelompok kontrol, siapa yang akan menjadi kelompok eksperimen. Nah, setelah dilakukan randomisasi, dapatlah di sini ya 93 yang dapat ciprofloxacin selama 3 hari ditambah placebo. Kenapa placebo ini? Nah, karena kan dia double blind ya. Nah, kan satu orang makan obat 3 hari sama 7 hari kan beda. Nah, 4 harinya itu diisi juga, tapi tentu obat yang tidak ada antibiotiknya. Nah, itu salah satu blind. Jadi pasien tidak tahu, yang penting dia makan obat 7 hari. Tapi sesungguhnya dia 3 harinya antibiotiknya, 4 harinya itu obat yang kosong. Tetapi prinsipnya sama. Nah ini salah satunya blind. Ya, pasien tidak mengerti ada perbedaan treatment yang kita lakukan. Jadi obat itu disamakan rasanya, baunya. Nah, lamanya juga ya kan seperti itu. Tapi kalau obat injeksi tak bisa kita blindkan. Kenapa? Kalau injeksi kan nggak mungkin kita suntik obat kosong, ya kan? Nah, tapi kalau obat oral bisa kita blindkan. Nah, inilah ya, ada beberapa saya tanda-tandai. Nah, ini disebutkan. Pakai apa dia merandomisasi? Nah, ini tadi ya, partisipan ini. All tablets or identical appearance. Nah, ini tadi ya. Kalau sudah identical appearance, ini berarti ini blind. Blind yang pertama ini pasien. Kemudian dia double blind. Nah, siapa lagi yang blindnya? Harus kita cari. Berarti satu pasiennya, nanti ada disebutkannya ya. Dan misalnya was stratified, tidak disebutkannya di sini. Given oral. Nah, mungkin satu lagi itu yang pengumpul data kali ya. Nanti nampak deh saya kasih tahu. Nah, ini dia. Terus pakai apa dia melakukan randomisasinya? Dengan komputer generated randomized list. Jadi dia melakukan randomisasi dengan menggunakan komputer. Nah, ini tadi the subject codes were sealed. Nah, ini tadi yang randomization was concealed. Nah, ini disebutkan di sini bahwa pasien itu menerima amplop yang tertutup, subject seal envelope, ya kan? Nah, artinya ini randomisasinya tertutup, disembunyikan. Nah, artinya yang tahu ini nanti setelah dia mau dapat obat, dibukalah tuh yang tukang kasih obat, baru ketahuan, oh dia 3 hari, oh dia 7 hari. Nah, ini sini ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini follow up-nya berapa lama? 5 hari dan 9 hari, ya kan? Evaluasi long-nya untuk menengok relapse atau tidak sampai 6 minggu after randomization. Nah, jadi dia ada 2 primary outcome-nya. Nah, efikasi, nah kan tadi sama reinfeksi ya. Nah, tadi kan efikasi setelah pengobatan dan di sini ada relapse and reinfection after 6 minggu setelah komplit pemberian antibiotik. Nah, ini yang penting-penting kalian baca ya. Nah, ini ada di sini all analysis intention to treat. Nah, kemarin saya baca ya supaya gampang kita menjawabnya ya. Oke, sampai di sini kita ke worksheet ya. Jadi baca secara keseluruhan, habis itu kita ke worksheet. Oke, nah ini worksheet-nya. Nah, ini worksheet-nya ya. Nah, kalau kalian mau melakukan critical appraisal, tuliskanlah dulu judulnya ya. Judulnya apa? Nah, background-nya. Tuliskan sedikit. Kenapa dia melakukan penelitian tentang antibiotik UTI ini? Padahal kan sudah tahu kita ya kan. Nah, ini background-nya apa? Optimal duration. Nah, objektifnya apa? Membandingkan efikasi and safety 3 hari dan 7 hari pemakaian antibiotik dengan ciprofloxacin pada uncomplicated UTI pada wanita dewasa ya.
Wanita tua lah malah di 50-an ya. Nah, ini metodenya randomized, ini primary outcome-nya tadi efikasi ya kan? 2 hari setelah complete treatment berarti complete treatment berarti 5 dan 9 tadi ya. Nah, itu tadi. Nah, ini dia terapi worksheet. Nah, kalau kita melakukan critical appraisal, nah kita balik ke worksheet. Nah, menjawabnya pun ya gitu. Ketika jawab yes, gimana kita lihat di halaman berapa. Nah, kalau bisa tambahkan halamannya ya. Di metode halaman berapa gitu ya. Nah, pertama kita jawab nih yang pertama. Was the assignment of patient to the treatment randomized? Nah, apakah penentuan pasien ini dilakukan secara random? Nah, apa jawabannya? Yes atau no? Jawabannya yes lah ya. Kenapa? Karena tadi udah nampak kita dibuatkannya tabel randomization-nya, terus ditulisnya di metodenya. Kalian bisa lihat sekali dua. Saya buat jendelanya 2. Nampak nggak kalian? Supaya gampang kita intip-intipan. Kalian nampak 2 layar saya? Enggak? Nampak, dokter. Nah, nampak 2 ya, ntar dulu. Nah, banyak kali Excel saya ini. Menghitung-hitung duit orang yang dihitung sampai sana. Mana tadi? Oke, ini dia. Nampak ya? Layar saya 2 ya. Satu saya taruh ini kita worksheet. Nah, satu lagi saya taruh jurnalnya. Nah, supaya gampang kita mencarinya ya. Oke, nanti kita besarkan. Nah, disebut dengan sini, was assignment of patient to determine randomized? Yes, ya kan? Nah, coba kita lihat di metodenya tadi. Di abstrak pun nampak di sini disebutkannya, ya kan? Nah, disebutkan di sini. Mana tadi ya? Di abstrak disebutkannya. Di sini random. Terus, nah kita lihat di metodenya. Mana di metodenya? Nah, ini di metode. Yang pertama disebutkannya tentang ethical clearance. Nah, ethical clearance ini penting ya. Nah, makanya penelitian-penelitian sekarang, apalagi di jurnal-jurnal yang bagus, nah itu ditanyanya ethical clearance-nya ini, dimintanya, ya kan? Nah, ini menandakan bahwa kita melakukan penelitian memang secara valid ya, secara sahih lah, ya. Udah lulus dulu ethical clearance, baru kita melakukan penelitian ya. Nah, terus disebutkannya di sini ya. Nah, ini tadi partisipan were randomly assigned. Nah, artinya dilakukan secara random. Nggak yakin kita lihat ada tabel randomisasinya. Berarti ini jawabannya adalah yes ya. Apakah dilakukan randomisasi untuk penentuannya? Ya, kita lihat di metode. Metode halaman berapa? Tuliskan halamannya ya. Saya lupa nulis halaman, tapi harusnya kalian tulis halamannya di sini. Jadi halaman berapa nih? Metode ini halaman 469 ya. Nah, tulis di sini. Page. Oke, dah. Was the randomization concealed? Nah, ini tadi. Apakah randomisasinya disembunyikan? Katanya. Nah, ini tadi jawabannya. Nah, the subject's codes were sealed in individual envelope. Nah, which were keep the study statistical and refer to the region. Nah, ini dia. Berarti the study statistician and reveal to the researcher only after recruitment. Nah, ini tadi ya. Nah, ini berarti salah satu blind-nya ini tadi pengambil data. Tadi statistikannya pun juga blind ya kan. Nah, nanti di sini kita lihat ya terus data collection and laboratory. Oke. Nah, jadi disebutkan di sini apakah randomisasinya disembunyikan atau tidak? Nah, disembunyikan atau tidak ini dia. Kalau kita lihat pasien menerima amplop tertutup, seal envelope, opak envelope katanya, atau dia tidak tahu apa-apa. Nah, berarti ini randomisasinya disembunyikan. Artinya pasien itu tidak ngerti bahwa dia akan terbagi menjadi 2 kelompok, ya kan? Intinya dia ikut
Dia tahu apa yang dilakukan, tapi dia tidak mengerti bahwa ada perbedaan perlakuan. Nggak boleh juga kita sembunyikan ya, takut kita sembunyi-sembunyi malah nggak kita ceritakan, harus kita ceritakan karena keikutsertaan pasien itu bersifat sukarela ya. Oke, nah berarti di sini jawabannya yes ya. Di halaman 470 ya. Nah, ada disebutkan di sini tadi. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian was follow up of patient sufficiently long and complete. Nah, semalam itu kan kita udah sepakat ya, ada long and complete. Kalau long itu berarti lamanya follow up ya kan. Nah, kan nggak bisa kita patokkan mesti setahun 2 tahun. Nah, itu tergantung spektrum penyakit yang kita teliti. Kalau dia bersifat akut, ya mungkin hitungannya hari atau minggu. Kalau penyakit itu kronik, misalnya kalian meneliti penyakit kanker, ya tahunan lah ya kan. Nah, hipertensi pun juga gitu, nggak bisa sehari 2 hari, bulanan atau tahunan. Nah, kalau kita lihat nih, pasien kita ini kan UTI. UTI ini biasanya kan 7 hari udah baik, 5 hari udah baik. Kalau 3 hari udah baik biasanya ya. Nah, ini follow up-nya sampai kapan disebutnya? Nah, disebutkan di sini ya, follow up pasien itu dia ada 2, primary outcome-nya ada 2. Efikasinya setelah ini tadi, efikasinya setelah 2 hari complete pengobatan dan 6 minggu untuk menilai ininya tadi efikasi reinfection. Jadi kita anggap 6 minggu follow up yang dilakukan. Nah, untuk UTI 6 minggu itu cukup long ya. Kenapa? Karena itu tadi seminggu saja udah baik ya kan. Nah, ini 6 minggu di follow. Jadi kita anggap ini adalah long. Kemarin waktu memutuskan ini juga kami diskusi dengan ahlinya, ahli infeksi ya, orang infeksi uro. Nah, mereka mengatakan 6 minggu itu cukup panjang ya. Nah, kemudian di sini ada complete. Masih ingat nggak complete? Complete itu no more loss to follow up more than 20%. Artinya tidak boleh loss to follow up-nya yang lebih dari 20%. Nah, ini tadi. Dari mana kita tahu ya? Nah, kita lihat di sini. Bisa dari tabel ini ya. Nah, ini tadi ya. Dari 183 yang randomisasi, nah yang dapat Cipro 3 hari sebagai kelompok intervensi itu 93. Kemudian yang menjadi kelompok kontrol yang dapat Cipro 7 hari itu 90 orang. Nah, di sini, nah ini withdraw artinya tanpa tahu alasannya dia tidak ikut dalam penelitian. Terus yang treatment failure ini artinya apa ya? Yang kita anggap tidak sukses artinya tidak selesai berarti ini ya, tidak selesai mengikuti penelitian. Nah, ini yang bertahan 91 orang, ya kan? Nah, ini juga disebutkannya. Ini loss to follow up-nya. Nah, 1 comorbidity, 2 meninggal. Ini yang artinya apa ya? Dari semuanya ini akhirnya kan 91 yang ikut. Nah, ini 81 yang ikut dari 90. Nah, dari sini nanti yang komplit itu 88. Nah, ini 75. Ini loss to follow up-nya 6 sama 3. Berarti ada 9. Nah, kalau 9 dibandingkan dengan 183 masih kurang dari 20%. Nah, jadi dua-duanya dihitung ya. Dua-duanya kita lihat yang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, kalau kita lihat berarti berapa orang tuh jadinya? 3 tambah 6, 99 bagi 183 kali 100% masih kurang dari 20%. Nah, sehingga kita katakan ini ya, apanya komplit nggak? Ya, kita sebutkan dia komplit. Kenapa? Karena tidak ada loss to follow up yang lebih dari 20% dari jumlah pasien yang ikut dalam penelitian ini. Nah, itu dia. Jadi follow up di sini long and complete ini, long menyatakan lamanya follow up, complete menyatakan yang selesai dalam penelitian ini atau yang loss to follow up tidak lebih dari 20%. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa, Dok. Bisa. Iya, menjawab lah ya. Nah, pertanda kalian hadir. Saya kira saya ngomong sendiri ya. Oke, dah ini dia ya. Nah, tadi udah tahu ya
Ada randomisasi, ya. Randomisasinya disembunyikan atau tidak, ya, ada di situ statementnya. Kemudian long and complete, ya, follow up-nya sampai 6 minggu, complete-nya no more loss to follow up. Tidak ada pasien yang loss to follow up-nya lebih dari 20% dari 183 ini, cuma sedikit ya. Oke. Kemudian kita tanya, were all patient analyzed in the group to which they randomized. Nah, ini tadi kemarin ceritanya, apakah semua pasien dianalisa sesuai dengan grup setelah mereka dirandomisasi? Nah, itu jawabannya intention to treat analyze. Ini jawabannya yes. Nah, ini tadi yang saya tandai ya. Mana tadi disebutnya? Ah, ini dia. Nah, all analysis were intention to treat analyze. Artinya apa? Bahwa semua pasien dianalisa. Mau yang loss to follow up, mau tidak loss to follow up, tetap dimasukkan ketika analisa. Itu namanya intention to treat analysis. Ada yang on treatment. Kalau yang on treatment itu yang selesai saja, yang loss to follow up tidak dihitung. Nah, tapi kalau dia intention to treat analyze, semuanya dihitung. Berarti jawabannya yes ya. Silahkan kalian sebutkan di halaman mana kalian temukan. Terus kemudian, where patient, clinician, and study personnel keep blind to the treatment. Nah, apa jawabannya ini? Kan yes ya. Yes yang pertama siapa? Ini kan double blind disebutkannya. Yang pertama yang blind itu pasiennya disebutkannya kan. Nah, ini nih identical appearance katanya ya kan. Artinya, nah ini tadi all tablets were identical appearance and double blind procedure. Nah, artinya yang pertama itu blindnya itu adalah si pasien. Kenapa? Iya, karena obat itu disamakannya. Apakah obat itu 3 hari sama 7 hari sama? Artinya pasien tetap makan obat 7 hari. Kalau yang 3 hari itu 4 harinya ditambahlah obat tambahan yang tapi tidak berisi antibiotik ya, jadi obat kosong. Tapi seakan-akan dia makan 7 hari. Terus tadi disebutkan ya statistikalnya, pengambil datanya juga blind. Jadi double blind ini ada 2 orang yang disamarkan terhadap penelitian ini. Kadang pun double blind ini bisa triple di situ. Jadi ada lebih dari 2, tapi sering orang menyebutnya hanya double blind saja. Nah, silakan nanti kalian lihat siapa-siapa saja yang di-blindkan di sini ya. Nah, ini jawabannya yes, double blind. Kita sebutkanlah di mana statement itu ya. Terus kemudian, where the group treated equally apart from the experimental treatment. Nah, ini apakah kedua grup diperlakukan equal? Nah, equal, nah sesuai dengan eksperimen yang dilakukan. Nah, equal atau tidak ini nggak bisa kita patokkan ya. Misalnya satu obat dosisnya sekali makan 500, 2 kali 500, misalnya Cipro ya kan. Nah, misalnya kita bandingkan misalnya Cipro dengan doxycycline itu 200 mili. Nah, apakah orang ini equal? Ya equal. Kenapa? Karena memang dosisnya yang beda. Ya, bukan berarti kalau 500 harus 500 kan beda ya kan. Nah, tapi kalau satu antibiotik kalian kasih, satu kalian kasih analgetik, nah itu baru tidak equal. Kenapa? Satu antimikroba, satu analgetik, ya beda lah cara kerjanya. Nah itu baru kita sebut tidak equal. Tapi kalau dia dikasih dengan dosis, dengan obat yang dalam jenis yang sama, kemudian dosisnya berbeda, ya dosis mengikut kepada dosis standar. Tak pula kita gara-gara penelitian ini kita modif pula dosis, tidak boleh ya. Nah, dosis itu ada ketentuannya supaya dia efektif. Nah, dalam hal ini kita anggap equal. Apa? Cipro dibandingkan dengan Cipro. Yang berbedanya 1 3 hari, 1 7 hari. Kita anggap ini adalah equal ya. Nah, kalau misalnya kayak tadi saya bilang, satu analgetik, satu antibiotik itu tidak equal. Atau satu operasi, satu tidak operasi, itu pun tidak equal. Paling pun kalau yang equal metode operasinya, satu misalnya prostat ya. Anda belajar ya. Satu prostat pakai open prostatektomi, satu lagi pakai TURP, transuretral prostatektomi. Nah, itu baru kita anggap equal. Kenapa? Karena prosedurnya berbeda. Tapi kalau satu dioperasi, satu tidak. Satu di kemo, satu tidak. Itu tidak equal ya. Oke. Bisa dipahami?
Paham lah ya kan, kalian cerdas, jenius only. Kak Usu jenius only ya kan. Nah ini tadi equal. Nah terus kemudian apalagi when the group similar at the start of the trial, apakah kedua grup itu sama enggak? Artinya gini, di awal penelitian apakah kedua grup ini sama? Terus yang membedakannya adalah eksperimen treatmentnya ataupun intervensi yang kita berikan. Nah, itu jawabannya yes. Dari mana kita lihat? Nah, di sini ada ya rekrutmen pasien disebutkan di sini kan bahwa ada kriteria-kriteria tadi. Ini di metode ya. Jadi perempuan yang berumur 65 tahun ataupun lebih ini yang mengalami gejala ini. Nah, disebutkan di sini ada kriterianya. Kriterianya ada signifikan bakteriuri, ya kan? Nah, terus apa lagi yang punya gejala-gejala ini? Nah, itulah dia. Ini potensial subject were identified through the daily monitoring of patient logs of microbiology. Nah, ini tadi. Ini pasien ini diambil di lab mikrobiologi yang untuk pemeriksaan kultur urin. Nah, disitulah dia melakukan rekrutmen. Nah, artinya dia membuat kriteria exclusion kriteria kalau dijumpai pyelonefritis atau septic shock. Jadi artinya sudah kondisinya lebih jelek, berarti itu sudah complicated, ya kan? Terus apa lagi? Kalau dia alergi terhadap derivative quinolone, nah itu dia di-exclude. Nah, yang include-nya apa? Ada gejala UTI-nya, itu tadi dysuria, frekuensi, urgency, suprapubic pain, burning and sakit ketika dia kencing. Kalian pernah ISK nggak? Kalau perempuan sering itu ya ISK karena letaknya yang berdekatan, ya kan? Kadang dalam proses pembersihan kurang, ya kan? Nah, sering itu ada seperti kalau orang tua kita bilang anyang-anyangan, ya kan? Nah, itulah dia tanda-tandanya ya. Nah, kalau misalnya kalau saya dulu diajari guru saya, dosen saya dulu dosen, tapi kalian nggak jumpa dosen saya itu. Jadi kalau perempuan katanya kalau sering pernah merasa gejala seperti itu, apalagi di dalam period ya, misalnya ketika haid, nah itu kan biasanya suasananya jadinya lembab, jadi kita lebih rentan infeksi biasanya ya. Tambah lagi mungkin misalnya aktivitas yang banyak ya. Nah itu perempuan biasanya rentan ya. Nah biasanya kalau gitu, kalau saya dulu diajarin, enggak usah dulu makan antibiotik. Disuruhnya minum Coca-Cola ya dulu ya. Nah banyak minum Coca-Cola itu kan seperti basah ya, yang mengurangi keasaman urin misalnya gitu. Kalau saya dulu gitu, kalau udah period, udah rasa anyang-anyangan, nah minum soda gitu ya kan, sebut merek nanti dikira sponsor pula ya. Nah biasa perempuan sering ya, jangan merasa ini pula. Nah tapi nanti ya gitulah perempuan karena letaknya yang dekat ya. Nah memang anatomisnya sangat memungkinkan perempuan itu lebih rentan terkena ISK dibandingkan laki-laki ya. Nah ini tadi ada kriteria eksklusi dan inklusi ya. Nah ini dia biasanya gitu, kalian lihat. Nah, nanti di tabelnya disebutkannya juga ya. Nah di eligible, nah ini tadi eligible for the randomization artinya sudah diseleksinya. Nah biasanya ada nanti di karakteristik disebutkannya ya kan. Nah ada di situ. Tapi kalau kita lihat di metode bagaimana dia melakukan inclusion dan exclusion kriteria. Nah, inilah dia. Nah, jadi kita bisa lihat kan kemarin ada primary guides, ada secondary guides. Yang primary guides-nya itu adalah randomisasi. Nah, apakah dia melakukan randomisasi? Ya. Terus apa lagi? Intention to treat analyze? Ya. Kemudian apa lagi? Long and complete? Ya. Ya kan? Jadi ada 3 dia punya primary guides. Kalau udah 3 ini primary guides-nya yes, berarti kita sebutkan bahwa jurnal ini adalah valid ya. Nah, yang lain pun dia yes juga. Yang kriteria sekunder, konsil iya. Terus equal iya. Terus kemudian konsil iya, ya kan? Nah, jadi kita bisa simpulkan secara metodologi jurnal ini adalah valid ya. Tapi sini paham? Pahamkah? Ingat lagi ada primary guides, ada secondary guide. Primary guides itu tadi kan ada ini, ada randomisasi, ada complete ya kan, nomolus to follow up more than 20%, ada intention to treat analyze. Oke, berarti kita simpulkan jurnal kita ini adalah valid. Nah, kemudian kita masuk ke important ya kan, important ini terkait magnitude,
dan precise, ya kan? Nah, kalau magnitude ini kemarin kan kita bahas ya, ada control event rate, experimental event rate, kemudian relative risk reduction, absolute risk reduction, number needed to treat, ya kan? Nah, untuk gampang kalian buat dulu tabelnya, ya kan? Misalnya yang kita nilai ini yang mana? Nah, dia kan ada primary outcome, efikasi 3 hari dan 7 hari, kemudian reinfeksi setelah 2 hari komplit pengobatan, ya. Nah, ada tadi. Nah, boleh kalian ambil 2 outcome tadi, boleh kalian cari, ya kan? Jadi tidak salah kalau saya contohnya 1. Tapi nanti dalam pelaksanaan kalau dia punya 2 primary outcome, bisa 2 kalian nilai, ya. Oke, sekarang kita buatlah tabelnya. Jadi kelompok eksperimen itu berapa jumlahnya tadi? Ada 91 jadinya, ya. Karena kan ini belum sempat di treatment. Nah, dia udah terexclude setelah randomisasi. Jadi yang kita ambil itu enggak deh. Salah. Oh, dia tetap ya. Oh ya, dia intention to treat. Berarti ini setelah randomisasi ini ada 93 kelompok eksperimen. Dan kemudian ini kok jadi 90 dia ya. Oh, ini exclusion imunosupresi. Artinya dia belum diapa-apain ya. Artinya belum sempat disuntik, belum apa-apa. Nah, sudah terjadi. Berarti ini 89. Nah, inilah dia. Terus kemudian yang selesai kan 88, ya kan? Nah, 88 ini nanti yang 3 ini tetap kita hitung sebagai loss to follow up. Yang selesai ini 75, 6 ini tetap kita hitung. Nah, coba kita lihat di tabel result. Ya kan? Nah, mana dia result-nya? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini tadi bisa kita lihat di sini kan. 183. Nah, ini tadi. Nah, in 3D study during the treatment. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dari tabel ini pun bisa kita ambil hasilnya. Nah, saya simpulkan. Ini saya pindahkan tabelnya ya. Dari 93 orang yang kelompok eksperimen, yang mengalami bakteri eradikasi itu di kelompok eksperimen itu 91 orang. Nah, dari 49 kelompok kontrol yang mendapatkan SIPRO 7 hari, itu yang mengalami bakteri eradikasi adalah 83. Ya. Nah, sekarang kita masuk berapa control event rate, experimental event rate. Nah, yang kita masukkan yang mana? Ingat kembali. Karena yang kita hitung itu adalah risk, ya kan? Relative risk reduction, absolute risk reduction. Tentu yang kita hitung itu yang mengalami resiko, ya kan? Yang mana mengalami risk dari yang bakteri eradikasi, tentu yang tidak mengalami bakterial eradikasi. Berarti yang kita hitung itu adalah yang ini. Jadi untuk kelompok eksperimennya yaitu 2/93. Kalau di kelompok kontrolnya adalah 6/89. Jadi jangan lupa yang kita hitung itu adalah resiko. Kalau resiko itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Nah, adalah kita bilang resiko untuk juara 1 nggak ada ya kan. Tapi resiko tinggal kelas itu bisa kita sebut. Resiko terkena penyakit jantung nggak ada. Resiko panjang umur nggak ada. Resiko panjang umur ya kan. Nah itu tadi. Makanya karena yang kita hitung adalah risk, berarti yang kita hitung itu adalah yang tidak baiknya atau yang resiko tidak baiknya. Kalau misalnya nanti outcome kalian adalah relapse, ya kan? Nah, yang mengalami relapse, iya tidak. Yang dihitung itu yang iya mengalami relapse-nya. Tetap. Jangan pula yang tidak relapse, resiko untuk tidak relapse. Nggak ada resiko untuk relapse yang ada. Ya. Jadi tetap yang kita masukkan yang resikonya. Jangan lupa. Jadi jangan tertipu dari nanti primary outcome dan secondary outcome-nya. Ini tadi. Control event rate 6/89, ini dia. Experimental event rate 2/93. Kita cari relative risk reduction-nya 67%. Absolute risk reduction-nya 0,043 atau 4,5%. Number needed to treat-nya berapa? 22. Nah, dengan confidence interval. Kalau kalian pakai CatMaker, gampang, tinggal masukkan. Di laptop saya ini nggak bisa saya pakai CatMaker. Nanti bisa kalian masukkan CatMaker ya. Nah, nanti langsung keluar confidence intervalnya. Nah, di sini kita bilang relative risk-nya besar ya kan kemarin kita bilang semakin besar relative risk-nya semakin bagus ya. Artinya
yang kita coba ini, eksperimen kita ini lebih unggul dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat relative risk 67%. Nah, apa kesimpulannya? Terapi pasien selama 3 hari UTI dengan 3 hari ciprofloxacin ini dapat menurunkan resiko bakteriemia sebanyak 67% dibandingkan dengan 7 hari. Nah, ini ARR, perbedaan resiko terapi pasien UTI selama 3 hari dengan terapi 7 hari ada 4,5%. Ini perbedaan resiko. Nah, benefit to treat-nya, kita harus memberikan terapi oral antibiotik selama 3 hari kepada 22 ini ya. 22 orang untuk menghindarkan satu bad outcome. Dia bukan untuk sembuh ya, untuk one additional good outcome or avoid one bad outcome. Jadi menambah satu lagi angka kebaikan. Jadi 22 orang kita terapi untuk menambah satu lagi angka kebaikan. Berarti tambah satu lagi kesembuhan, ya kan? Nah, jadi kita simpulkan nih, dari penelitian ini dengan nilai RRR yang lebih dari 50%, nilai NNT yang kita anggap cukup kecil, kita simpulkan bahwa penelitian ini cukup penting karena nilai RRR yang cukup besar dan NNT tidak terlalu besar. Nah, kalau kita sebutkan dari segi yang lain macam mana? Nah, efektivitasnya justru lebih ini yang 3 hari dibanding 7 hari. Nah, kalau kita sebagai dokter, nah dengan aktivitas yang lebih baik sedikit, kemudian lama pasien makan obat, dan dari farmakoekonominya, nah tentu kita akan memilih yang 3 hari. Ditambah lagi efek samping obat, ya kan? Nah, jadi ini menjadi sebuah alternatif pilihan kepada kita bahwa 3 hari tidak ini ya dibandingkan 7 hari. Nah, besok-besok, nah tentu 3 hari lah yang kita pilih misalnya ya. Nah, ini tadi cukup bagus, importansinya tinggi ya. Nah, kemudian kita masuk ke applicability-nya. Can you apply this valid? Nah, ini ya. Is our patient so udah masuk? Udah habis jam? Oh, mengingatkan dok 1 menit lagi udah jam 8 dok. Iya. Nah, is our patient so different? Beda nggak pasien kita dengan pasien di jurnal? Nah, ini biasanya pasien ini dikaitkan dengan pasien yang datang ya, dikaitkan dengan jurnal. Kalau kita kan ini kami buat kemarin skenario seakan-akan sama, tapi dalam kondisinya belum tentu ya. Is our treatment visible? Nah, ada nggak visible? Nggak. Iyalah, kalau si Pro ini kan ada di settingan kita ya. Nah, ini tadi ada ya, ini yang agak kalian, what are potential benefit and harm. Nah, dia ada 2 metode di sini, metode 1 dan metode 2. Nah, ini karena kalian belum belajar atau belum punya pasien. Nah, ini kita pakai metode 1. Nilai F-nya ini kita anggap 1. Jadi sama dengan nilai NT. Jadi benefit and harms-nya itu tidak ada ya, atau sama dengan kondisi yang ada. Jadi ini diabaikan lah ya, kita anggap 1. Jadi di sini sama nilainya dengan nilai NNT ya. Nah, ini pakai kita metode. Dia ada 2 metode. Kalau kalian di klinisi nanti bisa kalian pakai metode kedua. Kemudian our patient value. Nah, konsekuen ini tentu ya. 3 hari dengan 7 hari tentulah sangat berbeda. Do our patient have a clear assessment? Ya, kalau kita jelaskan pastilah pasien akan paham. Are they meet by this regimen and consequence? Ya. Nah, terus ini kita masukkan additional note-nya. Tapi pada pasien UTI selama 3 hari tambah placebo akan lebih baik meningkatkan angka kesembuhan. Meskipun tidak terlampau bermakna dengan terapi 3 hari, nah tapi artinya ada kemajuannya. Kita sebutkan tadi kan nilai RRR-nya yang lebih dari 50. Nah, ini bisa menjadi pilihan kepada kita untuk pemberian antibiotik dari segi efikasi dan segi farmakoekonomi. Artinya pasien beli obat 7 hari dengan 3 hari tentu lebih ekonomis ya. Nah, ini salah satunya langkah-langkah kita melakukan critical appraisal. Nah, nanti kita ada praktikum ya kalau saya nggak salah ya. Nah, nanti kita akan lakukan. Nah, saya kasih kalian jurnal. Nah, kalian yang akan melakukan step by step seperti ini. Baca dan pahami. Jadi kalau membaca itu sambil membaca kita tandai yang mana yang kira-kira jawaban kita untuk worksheet kita ya kan. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bisa paham? Kemarin sudah saya bagikan ya. Jadi sudah layaknya sudah kalian baca dan kalian pahami sehingga sudah lebih mengerti. Ada pertanyaan kah? Ada yang tidak paham? Kuliah apa setelah ini, Dek? Udah datang dosen? Kuliah bedah, Dok. Oh iya.
Oke, kira-kira ada yang tidak paham? Nah, kalau ada tidak paham nanti boleh tanya ke saya ya. Nanti boleh counting counting mungkin masuk untuk chat saya lah ya. Ada hal yang tidak mengerti. Nanti kita buka diskusi. Oke, oke. Kira-kira ada yang ini tidak dipahami? Mudah-mudahan bisa paham ya. Sudah dibaca dan tidak sulit kok, Dek. Jadi ada bacaannya kita tandai. Jadi kalau kita baca jurnal nih, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Kalian kan bahasa Inggris kan pandai, cus ya kan, yes no, I love you ya kan. Nah dokter itu harus pandai bahasa Inggris ya, nggak boleh nggak pandai, harus jago ya. Oke, saya rasa ini saja. Terima kasih untuk perhatian. Minta maaf ya, saya kirain Selasa depan, kan kemarin kuliah kita Selasa ya kan, saya kira sama. Minta maaf lah ya, jangan marah ya. Kalau apa saya buka untuk diskusi. Oke, terima kasih untuk perhatian. Semoga bermanfaat.